Dilihat dari clue yang terakhir, sepertinya ini huruf acak yang membentuk sebuah kata deh. Bantuin detektif mencari artinya ya Ijen. Sekarang kita susun. Mungkin yang ini ke sini. Terus gimana? Oh yang ini. O-nya ke sini. O-nya kemana? Ke sini. Terus. Oh. Ini ke sini, G-nya G. Oh, G-nya ke sini. Oh, ternyata Golgota. Ada yang tahu apa itu Golgota? Betul, bukit di mana Tuhan Yesus disalibkan. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, jadi kita akan melihat kisah ini lagi. Tapi selain ada kisah penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus, ada juga sejarahnya loh. Gimana kalau kita sama-sama lihat sejarah dari kisah penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus? Tapi sebelum itu Kananda mau kasih tahu, di dalam video itu akan ada pertanyaan. Nah, kalian bisa menjawab di kolom community yang ada di channel Superbook Indonesia. Nah, di situ nanti akan ada pertanyaannya juga. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kalian siap? Oke, ayo kita sama-sama lihat. Hai semua, waktu yang tepat. Aku pakai mikrometer untuk melihat petualangan Superbook hari ini. Kalau hitungannya tepat, kuil, gempa, penyaliban. Oh iya, di papan tulis. Apa yang kita ingat dari cerita hari ini? Apa yang terjadi pada Yesus di awal cerita? A. Dinobatkan sebagai Raja Roma. B. Dipuji oleh Pilatus. C. Ditangkap tengah malam. Atau D. Dia menjadi asisten Herodes. Gimana? Apa kalian ingat? Butuh petunjuk? Hehehe. Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Benar sekali. Jawaban yang benar adalah C. Dia ditangkap tengah malam. Pemindai dimulai. Tujuan Yerusalem di abad pertama di zaman Yesus. Pemindai selesai. Hai semua, aku Joy. Terima kasih sudah bergabung dengan Chris, Gizmo, dan aku dalam petualangan Superbook. Itu perjalanan yang sangat menegangkan. Untungnya kami tidak sendirian. Perjalanan dimulai dengan penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Taman itu ada di seberang lembah Kidron, di Bukit Zaitun. Yesus berdoa di Bukit Zaitun, menyiapkan dirinya untuk penangkapan dan kematiannya. Bahkan dalam penangkapannya, Yesus tahu semua itu adalah rencana Allah. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Banyak catatan sejarah yang membahas penangkapan dan penyaliban Yesus, termasuk yang dibuat Yosefus, seorang ahli sejarah, dan seorang sarjana Romawi, Cornelius Tacitus. Yesus diadili di depan Pilatus, gubernur Romawi dari Yudea. Pilatus adalah gubernur kelima di Roma dan salah satu yang paling dikenal. Arkeolog menemukan prasasti ini yang ditujukan untuk landasan nama Pilatus. Ditemukan di Israel, di tempat di mana Pilatus hidup. Yesus dibawa ke gubernur Pilatus karena para imam besar ingin agar Yesus dihukum mati. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Ahli sejarah Yosefus menjelaskan kalau hanya Romawi yang memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman mati, dan itulah yang terjadi. Yesus dihukum mati. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Kita coba geografi. Di mana peristiwa ini terjadi? Yesus ditangkap. Yesus diadili di hadapan Pilatus. Yesus disalibkan di kayu salib. Yesus dikuburkan. Menurutmu di mana semua itu terjadi? A. New York. B.
Gimana? B. Jawaban yang benar adalah Yerusalem. Semua kejadian itu dari penangkapan sampai kebangkitan terjadi di Yerusalem. Lihat, semua terjadi di Yerusalem dan itu mengubah dunia. Pemindaiku memberitahu lebih banyak hal yang bisa kita pelajari. Dalam penyalipannya, Yesus dibawa ke Bukit Golgota, yang artinya Bukit Tengkorak. Ini dilakukan di luar kota Yerusalem, tapi masih cukup dekat untuk Yesus memikul salibnya ke sana. Penyalipan adalah hukuman yang kejam. Filsuf Romawi Cicero mengatakan hukuman yang paling mengerikan dan kejam. Hukuman salib mulai populer di bawah pemerintahan Alexander Agung. Romawi melanjutkan hukuman ini digunakan untuk menghukum penjahat paling rendah. Korban akan dipaku di kayu salib pada lengan dan pergelangan kakinya, lalu diangkat ke udara, dibiarkan menggantung sampai mati lemas atau mati karena gagal jantung. Arkeolog menemukan tulang dari korban salib lainnya. Dia bernama Yehohanan dan tulangnya ditempatkan di ossuary, kotak batu yang dipakai menyimpan tulang orang mati. Sekarang kita lihat tulang tumit dengan paku masih menancap. Pengingat yang mengerikan dari masa lalu, di mana Yesus harus mati di kayu salib. Walaupun penyalipan Yesus sangat mengerikan, tapi itu masih bagian rencana Allah. Yesus tahu tentang ini dan berusaha membuat kami mengerti. Tapi tetap saja aku tidak paham sampai hari ini. Setelah kematiannya, Yesus ditempatkan di dalam goa batu. Ini adalah contoh goa batu di mana Yesus ditempatkan. Batu besar yang seperti roda digulingkan untuk menutup dan membuka jalan masuk ke makam. Ketika Maria mengunjungi goa itu, batunya sudah digeser karena Yesus sudah tidak ada di dalam. Yesus hidup. Dia bangkit dari kematian. Ingat bagaimana Yesus tahu kalau kematiannya untuk suatu tujuan yang besar? Sudah selesai. Waktu Yesus mati, tirai dalam bait yang memisahkan ruang kudus dan manusia terbelah menjadi dua. Sobeknya tirai mengartikan kalau tidak ada lagi pemisah antara Allah dan kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, dosa, hal yang memisahkan kita dari Tuhan, sudah dibayar. Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Yesus mengambil hukuman supaya hubungan kita dengan Allah bisa dipulihkan. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita itu harus dihukum. Kita jadi jauh dari Tuhan dan kita akan masuk neraka. Cara satu-satunya supaya kita bisa bebas dari hukuman itu adalah dengan adanya orang lain yang bisa menggantikan kita untuk dihukum. Tapi semua orang di dunia ini berdosa. Berapapun banyaknya mereka melakukan perbuatan baik, dosa itu sudah ada di dalam dirinya. Jadi gak ada tuh yang bisa menggantikan manusia dari hukuman dosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menggantikan kita. Makanya Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini dan hanya Dia yang bisa menggantikan kita supaya kita tidak dihukum. Jadi jawabannya itu. Yeay! Oh iya, tadi kalian udah jawab belum pertanyaan yang ada di video? Kalau belum, kalian harus langsung jawab sekarang ya. Jangan lupa di kolom community. Sambil menunggu kalian menjawab, Kakak mau pergi ke rumah Kak Happy.